Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai tatap muka hari ini, Ibu minta ketua kelas Dimas. Dimas mana Dimas? Silakan dibuka mic-nya, Dimas yang mana? Hadir Dimas? Ketua kelas 10 MIPA 1 Dimas kan? Dimas tidak ada ya? Belum masuk berarti. Oke, Ibu kalau gitu minta Anggit. Anggit, juara 1 tadi yang masuk duluan ke Google Classroom kamu, berarti kamu the best deh. Sekarang bantu Ibu untuk membantu dengan memimpin doa dalam PJJ hari ini secara live di Google Meeting. Tolong ya Anggit ya, silakan. Dibuka mic-nya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian yang Ibu cintai, pada kesempatan ini ya kita tatap muka yang pertama ya di semester 2. Oke, mudah-mudahan tatap muka ini akan menjadi tatap muka yang memberikan energi, motivasi, sehingga di semester 2 kamu akan memperbaiki apa-apa yang kurang di semester 1. Nah, makanya pertemuan hari ini karena sangat penting, Ibu akan isi dengan 3 hal. 1, Ibu akan menjelaskan tentang kontrak belajar selama 1 semester. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang penilaian yang kamu terima. Dan ketiga, Ibu akan memotivasi lah, karena kewajiban Ibu memberikan motivasi kalian. Kenapa motivasi penting? Karena manusia itu punya nilai, punya prestasi, sukses karena motivasinya. Jadi kalau manusia itu tidak punya motivasi, pasti dia tidak akan sukses. Jadi motivasi itu penting dalam hidup. Nah, tentu motivasi yang paling penting adalah dari diri sendiri. Ya. Oke, anakku sekalian, mungkin untuk pertama Ibu akan perlihatkan dulu kontrak belajar di semester ini. Nanti bantu saya ya, karena saya mau mempresentasikan apakah window-nya, presentasi Ibu dapat keluar dalam share ini atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat. Kelihatan tidak kontrak belajar yang Ibu share di kelihatan? Alhamdulillah. Oke, anakku sekalian, kelas 10 MIPA 1, secara garis besarnya kontrak belajar kalian di semester 1 itu ya nanti Ibu akan jelaskan. Sebenarnya hampir sama dengan semester 1 sebenarnya, yaitu apa? Karena ini pelajaran prakarya itu artinya praktek ya, kerajinan tangan, otomatis nilai wajib kamu tuh 80% di apa yang kamu lakukan, bukan ulangan kamu. Itu yang harus kamu pegang. Tentu prakarya berbeda dengan pelajaran biologi, fisika, kimia, matematik. Jadi prakarya ini dinilai adalah psikomotor kamu, lebih dominan di kerajinan. Jadi otomatis kalau belajar prakarya, ya kamu lihat kerajinan kamu bagus tidak, hasil kerja kamu bagus tidak gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama memang membuat rencana usaha kerajinan tangan budaya lokal. Kalau waktu semester 1 kan non benda, budaya non benda. Budaya non benda itu tentu budaya yang diangkat dari cerita, budaya diangkat dari tradisi. Nah, kalau sekarang budaya lokal lebih kepada
sumber daya alam lokal yang ada di sekitar kalian. Misalnya, kalau kalian itu di daerah pantai, kita kebetulan di DKI ya, tapi ini contoh yang budaya lokal di daerah pantai kan biasanya banyak pohon kelapa tuh, banyak batok, maka membuat pernak-pernik atau gerabah peralatan dari batok itu cocok banget karena bahan bakunya tinggal mungut. Mungkin kalau di DKI yang sering makan es krim bisa membuat kerajinan tangan dari stik es krim. Yang di rumahnya atau yang justru jualan minuman, banyak botol-botol besar yang bisa dijadikan sapu. Atau membuat hiasan atau lukisan, boleh dengan krayon, boleh dengan cat akrilik, di tas belacu atau di sarung bantal kursi. Yang penting ada nilai jual dan nilai kreativitas gitu ya. Nah, sebenarnya itu aja sih yang penting dalam pelajaran mulok kontrak belajarnya di semester ini. Tetapi tentu yang harus kamu lakukan tentu tidak langsung membuat ya. Kamu harus tahu mencari ide usaha. Jadi sebelum kamu menentukan nanti ya kamu harus bisa mempertanggungjawabkan kamu kenapa buat ini, kenapa bikin ini gitu ya. Bukan kamu karena di rumah sudah ada, kamu nggak buat kasih ke ibu, itu namanya kamu mengkhianati diri sendiri. Karena itu bukan kerajinan tangan, itu lebih kepada kamu sedang mendidik untuk curang. Dan itu tentu janganlah. Terus mengubah ide menjadi peluang bisnis, nanti ini teorinya ibu akan kasih. Nah, terus menyusun sistem produksi. Jadi sebenarnya ini proses administrasi dalam pemasaran, mengevaluasi sebuah usaha, itu selama 1 semester. Jadi intinya pelajaran mulok itu anakku sekalian lebih kepada sebenarnya mengajak kita untuk bisnis. Jadi intinya begitu ya. Intinya lebih mengajak pada kalian menjadi seorang pengusaha gitu. Mungkin aja di sini ada calon presiden. Ada nggak yang jadi presiden? Mungkin aja di sini di hadapan ibu ada yang calon gubernur. Mungkin ada yang calon politikus. Mungkin ada yang, karena di dunia zaman sekarang itu profesi-profesi yang top dan profesi yang diperebutkan banyak orang yaitu presiden, gubernur, pengusaha. Bu, saya mah ingin jadi guru saja. Guru mah kecil ya tuh. Tapi guru juga sekarang sudah tidak ada PNS lagi tuh ya. Ya itulah, dunia semakin berkembang. Jadi karena dunia semakin berkembang, anakku sekalian, berarti kamu pun harus memiliki kompetensi yang lebih. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang nilai-nilai yang kamu peroleh, tentu Ibu akan memberikan motivasi sedikit tentang motivasi Cinderella. Ibu yakin kalian pernah menonton semuanya Cinderella. Seorang anak tiri yang disiksa oleh ibu tiri dan kakak tirinya, tapi dia jadi raja, jadi ratu. Itu cerita mungkin sudah mendunia ya, dongeng yang mendunia. Tapi kalau di Indonesia ada cerita bawang merah, bawang putih. Yang jahat bawang merah apa bawang putih ya? Coba saya ingin tanya nih. Nabila, Naila Putri. Yang jahat bawang merah apa bawang putih? Belum pernah tahu. Bawang merah ya, karena kalau kita iris jadi pedas mata kita gitu ya, nangis. Tapi anakku sekalian, walaupun itu cerita dongeng, tapi itu cerita kehidupan yang sangat nyata. Bahwa di dunia ini, walaupun itu dongeng, ada sebuah kehidupan yang memang harus berakit-rakit ke hulu kayak bawang putih. Nah, nanti bersenang-senang kemudian. Bayangkan, Ibu waktu kecil nih, kita sambil ngobrol aja, ini jangan tegang ya. Pertemuan pertama itu kita ajak santai supaya kamu termotivasi untuk menjadi seorang ratu kayak Cinderella atau sukses nanti seperti bawang putih. Jadi seingat Ibu waktu bawang putih itu disuruh nyuci ke ke sungai, lalu pakaiannya itu dibawa arus, ke bawah arus karena dia ketakutan nanti digebukin oleh ibu tiri dan kakak-kakaknya. Akhirnya dia menelusuri
kainnya dan ketemulah dengan semangka. Pas dibuka isinya emas semua, gitu kan? Tapi bawang merah ngikutin, aduh kamu harus begitu. Akhirnya bajunya sengaja dibuang dan dia telusuri, ketemulah dengan semangka isinya ular semua. Nah, anakku sekalian, jadi kita itu sudah disiapkan oleh Tuhan, yang satu emas, yang satu ular. Itulah namanya takdir. Kalian itu semuanya udah disiapkan. Tapi benang merah yang harus kita ambil adalah tadi, jika kita berbuat baik, maka kita akan dapat emas. Kalau kita curang, akan dapat ular. Itu sudah hukum alam. Kalau orang Islam harus yakin betul itu. Percaya karena di Al-Quran udah diterangkan oleh Allah itu di surat Al-Jaljalah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebesar biji zarah kebaikan itu akan dibalas. Sebesar biji zarah keburukan akan dibalas. Jadi kalau bawang merah itu mendapatkan semangka, dapat emas, karena dia sudah menabung kebaikan begitu banyak. Dia dianiaya, dia jadi pembantu. Sementara bawang putih ya, bawang merah nyiksa orang terus. Bisa nggak konsep hidup ini diterapkan pada kalian? Ya bisa banget, emang itulah hidup. Bu, saya bukan bawang putih apa bawang merah. Kamu diri kamu sendiri yang sedang mengumpulkan kebaikan. Ibu menyebutnya deposito kesuksesan. Jadi kalau kamu besok ingin sukses, bukan karena kamu pinter, bukan karena kamu pinter fisika, jauh, bukan karena pinter biologi, bukan itu. Tapi kamu sudah mengumpulkan kebaikan. Dan kebaikan itu pasti kamu akan ambil dengan kesuksesan yang kamu inginkan. Itulah maha keadilan dan itulah maha adilnya Allah. Jadi kalau orang pinter sukses, jadi orang yang ditakdirkan tidak pinter, ini dong, tidak adil. Faktanya kesuksesan di masa depan bukan karena seseorang itu pinter bodoh, tapi karena baik atau tidak, mengumpulkan kebaikan atau tidak. Makanya kita lihat motivasi bawang merah dan bawang putih dan motivasi Cinderella. Cinderella ditakdirkan dianiaya, tapi dia sudah ditakdirkan jadi seorang ratu. Kamu tidak ada yang menganiaya, jadi kamu belum tahu takdir kamu. Tapi kamu tahu konsep hidup yang benar. Jika kamu berbuat baik, kamu dapat sukses. Oke, sekarang Ibu akan masuk ke penilaian. Karena penilaian yang Ibu berikan juga sama dengan konsep kebaikan. Kita buka nilai-nilai kebaikannya. Kita buka ya. Nah, nanti tolong dikasih tahu lagi kalau ada misalnya. Ibu akan perlihatkan. Sudah kelihatan belum anakku sekalian? Belum? Oke. Kalau belum saya ulangi lagi ya. Belum ya? Tatar. Udah kelihatan? Udah ya? Oke, anakku sekalian. Karena saya punya konsep bahwa kebaikan adalah sebagai deposito, maka nilai yang akan saya berikan juga seperti itu. Dan kurikulum 2013 sudah membuat settingannya. Makanya di penilaian kamu ada yang namanya penilaian spiritual, menerima, menjalankan, dan menghargai agama. Jadi namanya spiritual. Sikap sosial, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Nah, nilai-nilai inilah yang disebut Ibu nilai kebaikan. Jadi kalau kamu ini sudah kamu penuhi semua, nilai udah pasti tuntas. Walaupun ulangannya tidak tuntas, tugas-tugas kadang juga tidak dikerjakan, saya tuntasin. Tapi biasanya anak-anak yang memiliki nilai-nilai semacam ini, atau nilai kejujurannya bagus, nilai disiplinnya bagus, nilai tanggung jawabnya bagus, pasti tugas-tugas dikerjakan. Jadi anakku sekalian, kalau tadi kita bicara Cinderella, dia baik, tapi karena dia tidak
merencanakan untuk jadi anak tiri yang dianiaya, tapi akhirnya didatu. Sementara di Indonesia tadi ada bawang putih yang dianiaya, tapi juga jadi orang kaya. Kita harus tidak tahu takdir kita, ya kita harus tahu konsepnya bahwa kebaikan itulah akan membuat kita sampai sukses. Nah, kebaikan yang dinilai di rapot kamu sudah jelas itu. Disiplin. Nah, Ibu acungin jempol 2 nih untuk Anggit. Tadi Ibu udah intip, Anggit duluan ke GCR, juga duluan masuk ke Google Meeting. Itu kamu sudah punya nilai, disiplin dan jujur. Itu nilai mahal. Yang ketiga, tanggung jawab. Percaya diri. Seandainya Anggit, saya ngomong karena saya melihat dengan fakta. Besok jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi pengusaha, jadi presiden. Layaklah. Karena tabungan deposito kebaikannya udah dari kelihatan. 10 tahun yang akan datang kamu jadi apa, sekaranglah kamu nabung. Ini mah jelas mau PJJ, langsung tidur lagi, dan pura-pura SMS sakit. Itu jelas kamu punya minus tabungan. Jadi kalau orang depositonya kebaikan, ini mah sudah ngutang, kredit. Mungkin kamu selama 1 semester bangga nih. Wah, nilai saya 75, kamu berapa? 75. Asik nih, saya enak dong. Kenapa? Saya emang nggak ikut PJJ, kadang juga nggak ngerjain tugas. Itu namanya kredit hutang. Sementara orang yang sudah melakukan kebaikan, tepat waktu, absen, Google Classroom mengerjakan, semua mengerjakan, nilai masih 75. Berarti dia sudah punya bonus. Siapa semua yang itu menghitungnya? Tentu Tuhan. Guru bisa tidak adil karena guru lupa atau salah ketik. Tetapi Tuhan tidak pernah salah dalam melihat seseorang. Makanya di dunia ini ada Cinderella, ada bawang putih. Karena proses tidak akan salah. Itulah yang disebut dengan Tuhan Maha Adil. Jadi kalau kamu besok UMPTN gak lulus, ya kamu tidak usah marah kepada siapapun. Karena mungkin deposito kebaikan kamu nggak cukup. Banyak anak yang pintar tidak jadi apa-apa, bahkan nggak masuk perguruan tinggi negeri. Banyak yang SMA-nya biasa saja, sampai kuliahnya S2 di luar negeri, S3 di luar negeri, dan semuanya beasiswa. Kenapa? Karena Tuhan punya kemauan dan anak tadi punya deposito kebaikan banyak banget. Ibu harap kalau kamu menginginkan kamu sampai sukses di luar negeri, ke S3, sementara kamu fisika nggak bisa, kimia nggak bisa, matematika nggak bisa, konsep yang Ibu berikan tolong dipakai. Oh iya, saya nabung kebaikan aja deh. Bagaimana? Jadi siswa kamu kebaikannya apa? Ya kalau ada kegiatan datang. Hargai gurunya. Itu dinilai oleh semua guru. Kalau itu masih kurang, di rumah berbuat lagi kebaikannya. Apa? Berbuatlah apa yang diinginkan orang tua kamu. Kalau kata orang tua kamu nyuci, ya nyuci. Karena itu juga pakaian kita. Kalau nyuci piring, itu semuanya tabungan, deposito kebaikan. Dan jika itu dilakukan semua, tidak akan pernah mengkhianati. Kamu akan sukses seperti yang kamu inginkan. Dan Ibu pastikan 10 tahun kemudian kamu akan mengatakan bahwa teori ini benar. Saya mengatakan begini karena saya sudah punya siswa saya yang puluhan tahun yang lalu. Saya jadi guru udah hampir 30 tahun. Yang sekarang kuliah di luar negeri, yang S1, S2 sampai menjadi cum laude, kalau di SMA-nya biasa saja. Tapi dia memiliki disiplin dan tanggung jawab yang hebat. Nah, kalau kamu ingin sukses, bangun pagi aja kamu nggak bisa, malah dimarahin orang tua. Bagaimana kamu mau membantu dirimu masuk ke tempat yang lebih hebat, sementara kamu aja nggak bisa membawa dirimu sendiri? Bagaimana kamu bisa jadi pemimpin dihormati orang, sementara kamu aja nggak menghormati orang lain, nggak menghormati gurumu, nggak menghormati orang tuamu? Jadi anakku sekalian, Ibu berharap di semester 2 ini kamu harus cerdas. Kamu sedang membuat deposito kesuksesan. Dan deposito itu bukan karena nilai mulok 100, bukan. Dan jangan terlampau bangga kalau nilai mulok bagus. Untuk apa? Nggak ada apa-apanya. Di mata Ibu aja kamu nggak bakal dihargai. Ibu nggak pernah menghargai nilai-nilai mulok bagus. Kenapa? Karena pada saat Ibu lihat, di Google Classroom nggak hadir, nggak ada kehadirannya, nggak pernah ngisi.
tugas-tugasnya dilakukan. PJJ sering tidak hadir. Ulangannya bagus. Tetap aja mata ibu mah pencuri. Ibu tidak akan menghargai sedikit pun. Karena 50% penilaian ibu berikan tadi, disiplin, jujur, tanggung jawab, santun, sopan, berdedikasi, berintegrasi. Itu yang dinilai di rapot. Jadi kalau kamu ada ulangan dari ibu, langsung buka videonya, langsung buka Google, langsung buka buku. Nilai kamu apa nilainya? Nilai pecundang, nilai orang curang, nilai calon-calon penipu di masa depan. Dan tentu ibu tidak mau. Bangsa ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk hal yang kecil. Tapi ibu akan bangga jika kamu memang kayak Anggit tuh, langsung masuk, ada GCR langsung masuk, ada PJJ langsung masuk. Jelas itu disiplin kelihatan, tanggung jawabnya kelihatan, berpakaian sudah kelihatan rapi. Itu baru contoh siswa yang benar, dan guru senang semua. Dan guru pun mendoakan untuk kesuksesan kalian semua. Ibu walaupun sudah pindah ke SMA 5, ibu selalu mendoakan siswa-siswa ibu yang udah ibu ajar dulunya. Bahkan ada yang udah di luar negeri, udah S1, S2, dia masih berhubungan dengan saya. Dia mengatakan, terima kasih Bu, motivasi ibu telah membuat saya sampai ke luar negeri. Karena kamu hebat bukan karena mulok. Kamu hebat bukan karena biologi. Kamu hebat bukan karena fisika. Kamu hebat karena punya motivasi yang hebat. Punya disiplin, punya tanggung jawab, punya dedikasi yang baik, sehingga semua orang bangga terhadap kamu. Orang tua bangga, guru bangga, negara bangga. Dan kamu akan menjadi diri yang dibanggakan oleh semua orang. Dan ibu harap, mulailah dari diri sendiri. Itu yang disebut dengan motivasi diri sendiri. Itu yang disebut dengan punya mimpi. Dan semua orang bakal sukses, pasti. Semua orang itu punya kesuksesan sesuai dengan bakat. Jadi ibu harap kalian harus punya sukses dan sesuai bakatnya masing-masing. Oke anakku sekalian, ini ada 34 ibu akan absen kembali. Karena bagi ibu absen itu mahal harganya. Karena ibu tahu tadi aja udah banyak yang minta izin dengan alasan mau ke dokter lah, mau apalah. Tapi sebenarnya intinya dia merasa bahwa dengan tidak masuk PJJ aja bisa punya nilai. Itu sebenarnya. Tapi sekarang ibu akan absen. Dimulai dari yang ada anaknya langsung aja ya mengatakan hadir. Aisyah, Adnan tidak ada. Terus Dapa Pramudia, alhamdulillah ada ya. Terus Depi yang tidak dipanggil berarti udah ibu absen ada nih. Coba ya. Anggit ada kan? Ada Bu. Anindia? Enggak ada. Anissa Nurwidya? Enggak ada. Anjani Aulia? Alhamdulillah. De Parija? Alhamdulillah. Depi Elvana? Alhamdulillah. Jadi anakku sekalian, kamu hadir aja ibu sudah bangga. Kenapa? Karena kehadiran itu sebagai argumen ibu untuk memberikan nilai bagus. Semua guru itu ingin memberikan nilai bagus pada kalian. Ya minimal dari kehadiran aja, selama tatap muka selalu ada. Absen ada, itu aja kamu sudah 80 untuk berikutnya di tangan insya Allah. Kalau tugas-tugas juga dikerjakan. Karena itu udah tanggung jawab, disiplin, jujur, sudah kelihatan sedikit gitu. Yang tidak masuk ini, yang banyak alasan, mulai ya banyak yang harus dipertanyakan. Oke, ibu lanjutkan ya. Dewi Siti Nur Aisyah, Diki Kurniawan, Dimas Tri Budiansa. Ini ketua kelas ya. Dimas ketua kelas kan? Kamu ketua kelas? Ya. Fajri Mujaki. Alhamdulillah. Paik Atar. Enggak ada. Ada. Fitri Handayani. Alhamdulillah. Iwayan. Hadir Bu.
Iwaya nanti masuk ke GCR ya. Fitri juga belum di GCR ya. Udah, Bu. Oh, udah. Oke, kalau gitu. Bagus, bagus. Ya, udah. Idris Surahman. Makasih. Intan Rahmadani. Hadir, Bu. Jenny Lastena. Hadir, Bu. Jenny sudah masuk GCR? Udah, Bu. Oke, makasih. Khaira Jahra. Jahia. Hadir, Bu. Makasih. Lutfia. Hadir, Bu. Mutia. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Najla. Hadir, Bu. Nur Saida. Hadir, Bu. Putri Asnaini. Putra Andrianto, maaf. Putri dan Putra berdekatan, jadi salah nyebut Ibu. Putra. Maaf ya Putra ya. Ya, makasih. Rika Aprilianti, salah tuh kayaknya. Hadir, Bu. Makasih. Terus, aduh. Rian Reja. Hadir, Bu. Saskia. Nggak ada ya. Sepira. Nggak ada ya. Selamat Kurniawan. Kenapa? Sepira hadir. Oke, makasih. Selamat Kurniawan. Sophia Yanti. Sipa Aura. Farel Al-Jakri. Hadir, Bu. Makasih. Pera Agustina. Hadir, Bu. Makasih. Wahyu Firmansyah. Jarang masuk nih. Yapia. Hadir, Bu. Makasih. Japra. Jalpa. Hadir, Bu. Oke. Anakku sekalian, untuk kontrak belajar di tahun ini, di semester ini, kamu berkelompok. Jadi nanti ada kemungkinan Ibu akan selalu tatap muka, dan ini kan sedang direkam juga, akan tatap muka biar pertanggungjawaban Ibu ke wali kelas, ke siswaan, ke BP, tampak jelas ada direkam semua di PJJ ini. Dan rekaman kedua tentu ada di Google Classroom. Sehingga nanti untuk menentukan nilai di kenaikan kelas, Ibu tidak akan salah lagi. Kalau semester pertama mungkin Ibu banyak memberikan hadiah lah. Oke, saya kasih modal ya 75, tapi nanti di semester 2 kamu harus benar-benar lebih baik lagi nih supaya naik kelas. Tapi kalau di semester 2 tidak diperbaiki, terutama yang di semester 1 jarang masuk, tidak ngerjain tugas, tidak masuk Google Classroom. Nah, itu tentu saya mohon maaf tidak akan saya tuntaskan. Jadi untuk tuntas cukup hadir saja. Ya. Tapi kalau kamu ingin nilainya lebih baik dari yang semester 1, selain hadir, masuk di Google Classroom, tugasnya dikerjakan. Itu standar saja. Saya tidak akan melihat nilai kamu besar atau tidak di PTS atau di akhir semester. Itu benar-benar fantastik kalaupun besar. Tapi kalaupun tidak, proses kamu sudah saya rekam. Dan di situ aja sudah hebat. Ya, jadi anakku sekalian, kamu jangan membanggakan ulangan. Karena ulangan udah diketahui oleh kamu sendiri dan oleh semua guru. Pastilah sambil buka buku, ulangan tuh hampir sama dengan tugas. Jadi kalau ulangan besar, itu tidak akan menjadi nilai rapot yang sesungguhnya. Itu akan dipertimbangkan lagi dan dirata-ratakan lagi dengan nilai harian. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian bagi kelompok. Jadi kita akan bekerja per kelompok. Karena kalian itu jumlahnya 40, dibagi 8 kelompok. Setiap kelompoknya 5 orang. Untuk apa, Bu, yang 5 orang itu? Ya tadi, untuk menentukan rencana sebuah pembuatan kerajinan tangan. Jadi tadi udah Ibu terangkan, kerajinan tangannya ada yang dari botol, ada dari yang stick, ada yang dari kain belacu untuk melukis. Nah, setiap kelompok boleh berbeda, tetapi satu kelompok harus sama. Dan seandainya di melukis kain belacu kan mahal di cat misalnya, saya mahal pakai krayon, silahkan, yang penting kan kreativitasnya dan nilai hasilnya yang memuaskan. Terus karena 5 orang sharing, jadi beli catnya 1 orang 1, jadi ada 5 orang ada 5 warna, nanti pakainya sharing bareng-bareng, itu lebih bagus lagi. Tapi kain belacunya tentu harus sendiri-sendiri. Karena penilaiannya sendiri-sendiri, yang dinilai juga kreativitas sendiri, dan kamu membawa diri sendiri.
Jadi seandainya nanti kamu dikelompokkan dengan anak-anak yang selama 1 semester nggak pernah masuk, terus kamu merasa paling rajin sendiri, yang lain 4-4-nya jarang masuk dan pasti susah dikonfirmasi. Tidak usah nangis. Kamu tetap nilai kamu terbaik, artinya diri kamu sendiri yang akan Ibu nilai. Ya. Bahkan kalau kamu bisa membawa anak-anak yang 4 orang tadi, misalnya kan satu kelompok 5 orang, yang 4 orang itu tadi, yang tadinya tidak pernah mau masuk, jadi mau masuk gara-gara kamu, bahkan ikut kerjasama dalam kelompok, pasti kamu sebagai ketua kelompok akan ada bonusnya. Pastilah, itu karena pahlawan. Guru aja nggak bisa membangkitkan semangat anak itu. Orang tuanya aja dikibulin, kamu bisa memotivasi anak itu dan anak itu menjadi semangat beserta kamu, berarti kan kamu pahlawan banget. Dan untuk itulah kita harus bekerja berkelompok. Sehingga kalau ada anak-anak yang merasa kesulitan, maka dia wajib diskusi di kelompoknya dan mencari tahu dan minta tolong kepada kelompoknya agar kelompoknya memberikan pertolongan. Oke? Dan nanti Ibu minta Dimas boleh bantu karena kamu ketua kelas, kalau ada wakilnya tolong dibantu. Nanti setiap ketua kelompok usahakan harus memiliki YP. Jadi yang namanya ketua kelompok itu yang tidak ada alasan dengan Ibu, Bu kuotanya habis. Ibu paling jealous kalau ada anak mengatakan mau belajar kuota habis. Ibu merasa dikibulin. Udah jelas minggu depan itu mau PJJ. Masa baru masuk pertemuan pertama aja bilang kuota habis? Itu nggak masuk akal. Itu lebih kepada kreativitas. Kreativitas bicara supaya nggak masuk kelas. Buatlah kreativitas itu dibuktikan di kerajinan tangan. Kreativitas itu di kerajinan tangan sehingga orang, wow ini bisa dijual nih calon pengusaha. Jangan kreativitasnya untuk tidak PJJ, berbagai macam kalimat keluar, yang penting tidak ikut PJJ. Itu kreativitas yang tidak akan menjadi tabungan. Itu akan menjadi utang. Berkreativitaslah yang akan menjadi deposito kesuksesan. Setiap kamu berbuat kebaikan, itu ditabung. Suatu saat kamu mau S1, S2, S3 ke luar negeri nggak punya dana, tapi Allah memudahkan caranya terus-menerus sehingga deposito kebaikan yang telah kamu simpan itu menjadi tabungan yang bisa diambil. Jadi anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Ibu tidak banyak bicara, artinya belum masuk ke materi, karena materi akan nanti di-share mungkin lewat PPT, juga mungkin lewat di Google gitu, mungkin pakai Word gitu, nanti tinggal dikirim lewat grup. Tapi yang paling penting pertemuan sekarang ini adalah Ibu ingin memoto kamu, dan sekarang Ibu akan foto lagi. Kalau yang mau kelihatan wajahnya, percaya diri yang hebat, silakan dibuka. Kalau enggak terserah, Ibu akan foto kembali, dilaporkan. Karena ini laporan ke sekolah, siapa saja yang masuk hari ini. Ya. Oke, banyak sekali yang tidak dibuka. Coba. Oke, taruh. Oke, dibuka lagi, coba videonya mumpung kelihatan lebih banyak nih. Ayo kalau kamu udah berani masuk ke Google Meeting, minimal kamu percaya diri untuk membuka. Karena anakku sekalian, untuk membuka video itu perlu kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Karena itu perlu jujur. Siapa tahu kamu tidak pakai baju seragam, berarti kamu tidak jujur. Kamu sudah melanggar aturan lagi. Tapi kalau kamu memakai baju seragam, rapi, apa yang harus kamu takutkan? Kamu malah kelihatan gentle banget, berintegritas dengan baik. Ya, mohon maaf nih. Sekarang yang Ibu lihat di desktop Ibu hanya si Anggit. Ibu bukan muji-muji Anggit. Yang lain belum kelihatan rapi. Yo coba ayo mejeng ke Ibu semuanya kelihatan rapi. Minimal kelihatan sampai ke bajunya. Jangan kepala doang. Kalau baju kelihatan kan ini, apalagi Idris, kenapa kamu atap rumah doang Idris? Ayo jangan atap rumah doang, dibuka. Iya dibuka, jangan atap rumah Idris. Ayo, atap rumah tidak akan dipoto juga tidak berguna, ayo. Oke ya, coba Ibu akan foto ulang nih. Oh. Tar. Saya tutup dulu foto saya, atau saya foto dulu sebentar ya. Nah, saya foto lagi. Berharap ya kalian bersemangatlah untuk menabung deposito kesuksesan. Dan saya juga berharap kalian tidak pernah berpikir, oh
Yang penting nilai ulangan bagus. Tidak. Saya tuh tidak menghargai kalian yang tidak pernah masuk, tapi ulangannya bagus. Yang saya hargai adalah PJJ-nya ikut, Google Classroom-nya masuk, tugasnya masuk. Itu baru di mata saya the best. Dan saya doakan anak-anak yang sukses, karena ada deposito kesuksesan. Oke, anakku sekalian, kalau kamu mau bertanya silahkan. Nanti Ibu akan share tentang penilaian dan tentang kontrak belajar. Sekarang kalau mau nanya, kalau tidak, Ibu minta tolong ketua kelas untuk menutup dengan doa. Biar pertemuan hari ini, motivasi Ibu hari ini bisa masuk ke dalam mindset otak kita dan masuk ke hati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang baru untuk mengejar prestasi dan mengejar kesuksesan dengan ridho Allah. Amin. Mana Dimas? Yuk kita akhiri dengan doa lagi. Halo Dimas. Nggak ada Dimas nih. Kalau Dimas nggak ada, saya akan minta yang lain nih. Oke, saya akan mana ya yang tampilannya paling bagus nih di Ibu, tampilan paling bagus Nailah Putri. Nailah paling bagus sih tampilannya. Kelihatan sampai badan, yang lain kepala doang. Oke, Nailah, Ibu minta tolong ke kamu untuk memimpin doa supaya pertemuan hari ini ada manfaatnya dan anak-anak bisa terbuka pikirannya sehingga dia ingin berprestasi untuk meraih masa depannya dan bisa menjadi anak yang jujur, yang disiplin, bertanggung jawab dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Nailah dibuka ininya mikrofonnya ya. Yuk silakan. Sesudah sebelum kita mengakhiri pelajaran sebaiknya kita mendarat agama Bismillahirrahmanirrahim. selesai. Terima kasih anakku sekalian, maafkan atas segala kekurangan Ibu dan Ibu inginkan kamu tahu persis bahwa Ibu mencintai kalian dan mencintai peserta didik Ibu dan hanya Ibu satu inginkan sukses menggapai impianmu masing-masing. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan dan semangat untuk berprestasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian untuk live dan ingat ya di Google Classroom dan nanti materi yang Ibu share di WA group diringkas saja. Makasih. Alhamdulillah sudah berjumpa dengan anak-anak kelas 10 MIPA 1 dan ini ada anak yang tidak hadir katanya ke dokter dan saya tadi minta tolong fotonya. Oh ya ini pakai kacamata. Oke.
Oke, sebelum itu saya juga ingin melihat bagaimana absen anak-anak. Dari 40 sudah absen 34. Berarti 4 orang. Ada 2 orang yang belum masuk KCR. Oke, nanti akan saya lihat 2 orang itu siapa. Nah, sekarang udah ketahuan. Oke, kalau begitu saya kasih tahu dulu ke ke grup WhatsApp. Oke, terima kasih anakku kelas 10 MIPA 1. Kalian sudah masuk dengan baik di PJJ melalui Google Meeting. Di Google Classroom udah masuk 38 siswa, tapi yang absen 34. Silakan yang 4 absen ya di Google Meeting, dan yang 2 orang yang belum masuk KCR silakan masuk. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri aja, silakan dilakukan ya anakku.